Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program untuk mengecek apakah penjumlahan dari bilangan prima pada suatu barisan bilangan juga akan menghasilkan bilangan prima atau tidak. Jika dia menghasilkan bilangan prima, maka akan ditampilkan kata iya ke layar. Namun, jika tidak, akan ditampilkan kata tidak ke layar output. Pertama, seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu include IOStream yang merupakan file header yang digunakan agar kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, line, dan sebagainya. Kemudian kita tuliskan using namespace std yang merupakan sintaks agar kita dapat menggunakan semua fungsi atau file. Dan di bawahnya kita tuliskan in main yang merupakan fungsi utama. Dan program utama juga diletakkan sesudah fungsi ini. Kemudian kita buka dengan tanda kurung kurawal buka dan kita deklarasikan variabel beserta tipe data yang kita gunakan. Kita tuliskan integer bil j, i, n, x sama dengan 0, y sama dengan 0, dan d. Kemudian kita tuliskan cout masukkan banyaknya bilangan, dan cin n yang digunakan untuk menginputkan nilai ke dalam variabel n. Lalu kita gunakan pernyataan for dengan inisiasi i sama dengan 1, kondisi i kurang dari sama dengan n, dan perubahan i++. Di bawahnya kita tuliskan cout masukkan bilangan ke i, dan cin bil yang digunakan untuk menginputkan nilai ke dalam variabel bil. Lalu kita kembali menggunakan pernyataan for dengan inisiasi j sama dengan 2, kondisi j kurang dari sama dengan bil, dan perubahan c++. Kita menggunakan pernyataan if di bawahnya dengan kondisi bil tidak sama dengan d dan bil modulo j sama dengan 0. Dan statementnya yaitu kembali pernyataan if namun dengan kondisi j tidak sama dengan bil dan d sama dengan bil. Lalu kita kembali menggunakan pernyataan if dengan kondisi j sama dengan bil dan statementnya yaitu x sama dengan x ditambah bil. Kita tutup dengan tanda kurung kurawal tutup untuk mengakhiri perulangan for ini. Lalu kita tuliskan cout line. Dan di bawahnya kita tuliskan cout x line. Kemudian kita kembali menggunakan pernyataan for. Pernyataan for di sini inisiasinya yaitu j sama dengan 2, kondisinya j kurang dari sama dengan x, dan perubahannya yaitu j++. Kemudian kita kembali menggunakan pernyataan if dengan kondisi x tidak sama dengan d dan x modulo j sama dengan 0. Kemudian di bawahnya kita gunakan pernyataan if dengan kondisi j tidak sama dengan x dan statementnya yaitu d sama dengan x. Kemudian kita gunakan pernyataan if j sama dengan x yang cout-nya yaitu ya dan else cout tidak. Dan kita akhiri program ini dengan tanda kurung kurawal tutup. Selanjutnya kita akan menjalankan programnya. Kita akan mencoba memasukkan banyak bilangan, misalnya adalah 3. Kemudian bilangan ke-1 itu 2, bilangan kedua itu 1, dan bilangan ketiga 3. Maka akan ditampilkan penjumlahan dari bilangan primanya yaitu 5 dan akan ditampilkan ke layar output kata iya. Kemudian bagaimana cara kita untuk mendapatkan output dari program ini? Pertama, kita itu diminta untuk memasukkan banyaknya bilangan atau kita diminta untuk menginputkan nilai ke variabel n. Nilai yang kita inputkan dalam variabel n tadi yaitu sama dengan 3. Kemudian kita masuk ke pernyataan for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i++. I kita mulai dari 1, apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Karena benar, maka kita masuk ke pernyataan cout masukkan bilangan ke i. Artinya kita diminta untuk menginputkan nilai ke dalam variabel bil. Nilai yang kita inputkan dalam variabel bil tadi yaitu 2. Kemudian kita masuk ke for j sama dengan 2, j kurang dari sama dengan bil, j++. J kita mulai dari 2. 2 apakah masih kurang dari sama dengan 2? Karena benar, maka kita ke if bil tidak sama dengan d dan bil modulo j sama dengan 0. Bil itu tadi 2, 2 apakah tidak sama dengan 1? Karena benar. Dan bil modulo j artinya 2, kita bagi dengan 2, sisa pembagiannya apakah sama dengan 0? Dan ini juga benar, artinya dia memenuhi kondisi di pernyataan if ini. Kita masuk ke if j tidak sama dengan bil. J tadi sama dengan 2 dan bil juga sama dengan 2. Artinya dia tidak memenuhi J tidak sama dengan bil. Kemudian kita kembali ke kita masuk ke if J sama dengan bil. J tadi 2 dan bil juga 2. Berarti dia memenuhi kondisi di pernyataan if ini. Kemudian kita eksekusi
statement X sama dengan X ditambah bil. Nilai X tadi sama dengan 0 dan bil sama dengan 2. Artinya 0 tambah 2 sama dengan 2. Yang berarti variabel X itu kita isi nilainya dengan 2. Kemudian kita kembali ke J++, nilai J yang terakhir yaitu 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Apakah 3 masih kurang dari sama dengan 2? Karena dia tidak memenuhi, maka pernyataan for ini akan berhenti. Kita kembali ke I++, nilai I yang terakhir yaitu 2. 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 masih kurang dari sama dengan 3. Karena dia masih memenuhi kondisi di pernyataan for, kita masuk ke cout, masukkan bilangan ke I. Artinya masukkan bilangan kedua, di mana nilai yang kita inputkan ke dalam variabel bil tadi yaitu 1. Kemudian kita masuk ke pernyataan for, J sama dengan 2, J kurang dari sama dengan bil, dan J++. J sama, kita mulai dari 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Karena tidak. Artinya dia tidak memenuhi kondisi di pernyataan for ini. Yang berarti kita tidak akan mengeksekusi statement di dalam pernyataan for. Kita kembali ke I++, nilai I yang terakhir yaitu 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Karena 3 masih kurang dari sama dengan 3, maka kita masuk ke cout, masukkan bilangan ke I. Artinya masukkan bilangan ketiga. Nilai yang kita inputkan ke dalam variabel bil tadi yaitu 3. Kemudian kita bertemu dengan pernyataan for dengan inisiasi J sama dengan 2, kondisi J kurang dari sama dengan bil, dan perubahan J++. J kita mulai dari 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Karena benar, kita masuk ke pernyataan if bil tidak sama dengan D dan bil modulo J sama dengan 0. Bil itu 3. 3 apakah tidak sama dengan 1? Iya, benar. Dan bil tadi sama dengan 3. 3 apabila kita bagi dengan 2, sisa pembagiannya itu tidak sama dengan 0, artinya dia tidak memenuhi kondisi di pernyataan if ini. Kita kembali ke J++, nilai J yang terakhir yaitu 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Karena 3 masih kurang dari sama dengan 3, maka kita bertemu dengan if bil tidak sama dengan D dan bil modulo J sama dengan 0. Bil 3 itu tidak sama dengan 1. Dan apabila 3 kita bagi dengan 3, sisa pembagiannya yaitu 0. Artinya dia memenuhi kondisi di pernyataan if ini. Sehingga kita mengeksekusi if J tidak sama dengan bil. J yaitu 3. 3 apakah tidak sama dengan 3? Salah. Maka dia ke pernyataan if yang kedua, J sama dengan bil. Yang berarti 3 itu sama dengan 3. Artinya dia memenuhi kondisi di pernyataan if ini. Sehingga kita mengeksekusi X sama dengan X ditambah bil. Kita ketahui bahwa nilai X yang terakhir yaitu 2. Dan nilai bil kita tadi yaitu 3. Artinya X sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti variabel X sekarang isinya adalah 5. Kemudian kita kembali ke J++, nilai J terakhir yaitu 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 karena tidak kurang dari sama dengan 3, artinya dia tidak memenuhi kondisi di pernyataan for yang ini. Berarti pernyataan for ini akan berakhir. Kita kembali ke I++, nilai I yang terakhir yaitu 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 juga tidak kurang dari sama dengan 3, artinya dia juga tidak akan memenuhi lagi kondisi di pernyataan for ini. Dan pernyataan for ini juga akan berakhir. Kemudian kita bertemu dengan cout X, artinya nilai X tadi yaitu 5 akan ditampilkan ke layar output. Lalu kita masuk ke pernyataan for yang kedua, yang inisiasinya yaitu J sama dengan 2, kondisi J kurang dari sama dengan X, dan perubahan J++. J kita mulai dari 2. 2 masih kurang dari sama dengan 5, maka kita masuk ke if X tidak sama dengan D dan X modulo J sama dengan 0. X tadi yaitu 5. 5 apakah tidak sama dengan 1? Iya, benar. Dan X yaitu 5. 5 kita bagi dengan 2, sisa pembagiannya yaitu tidak sama dengan 0. Artinya dia tidak memenuhi kondisi di pernyataan if ini. Kita kembali ke J++, nilai J terakhir yaitu 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 masih kurang dari sama dengan 5, maka kita masuk ke if X tidak sama dengan D dan X modulo J sama dengan 0. X tadi yaitu 5. 5 tidak sama dengan 1. Dan X 5 modulo J, J sama dengan 3. Apabila 5 kita bagi dengan 3, maka sisa pembagiannya itu tidak sama dengan 0. Artinya dia juga tidak akan memenuhi kondisi di pernyataan if ini. Kemudian kita kembali ke J++, nilai J terakhir yaitu 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 masih kurang dari sama dengan 5. Artinya kita masuk ke if X modulo
X tidak sama dengan D, dan X modulo J sama dengan 0. Nilai X tadi yaitu 5. 5 tidak sama dengan 1, benar. Dan X modulo J sama dengan 0. X 5 dan J tadi 4. 5 kita bagi dengan 4, maka sisa pembagiannya yaitu tidak sama dengan 0. Berarti dia tidak memenuhi kondisi di pernyataan if ini. Kita kembali ke J++, nilai J yang terakhir yaitu 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 masih kurang dari sama dengan 5. Kita masuk ke if X modul tidak sama dengan D dan X modulo J sama dengan 0. X sama dengan 5 dan D sama dengan 1. 5 itu tidak sama dengan 1. Dan 5 kita bagi dengan 5, sisa pembagiannya yaitu sama dengan 0. Artinya dia memenuhi kondisi di pernyataan if ini. Kemudian kita masuk ke if J tidak sama dengan X. Nilai J yang kita miliki tadi yaitu 5 dan X itu sama dengan 5. Maka dia tidak memenuhi kondisi di pernyataan if ini. Kemudian kita masuk ke pernyataan if dengan kondisi J sama dengan X. Nilai J tadi yaitu sama dengan 5 dan X juga sama dengan 5. Artinya dia memenuhi kondisi di pernyataan if. Artinya kita mengeksekusi si ag ya, yang berarti kita menampilkan kata iya ke layar output. Kemudian kita kembali ke J++, nilai J terakhir yaitu 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 itu tidak kurang dari sama dengan 5. Artinya dia tidak memenuhi lagi kondisi di pernyataan for ini, yang berakibat bahwa pernyataan for ini juga akan berakhir. Itulah mengapa ketika kita memasukkan banyaknya bilangan 3, bilangan ke satunya 2, bilangan keduanya 1, dan bilangan ketiganya adalah 3, maka akan ditampilkan eh, penjumlahan dari bilangan perimanya yaitu 5 dan akan ditampilkan ke layar output kata iya.